Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Khaira dari Teknik Industri UPH. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pricing and pricing strategies. Jadi yang pertama, karena kita akan membahas tentang pricing, jadi sebenarnya apa itu definisi dari pricing? Nah, jadi pricing ini merupakan sejumlah uang yang dibebankan untuk mendapatkan sebuah produk ataupun jasa. Selain itu, pricing juga merupakan satu-satunya elemen dalam marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan. Nah, elemen lainnya dalam marketing mix biasanya hanya merepresentasikan biaya yang perlu dikeluarkan. Jadi, price juga salah satu elemen yang paling fleksibel. Jadi, tidak seperti fitur produk atau komitmen perusahaan, price ini bisa aja berubah sewaktu-waktu. Nah, sekarang di pembahasan pertama yaitu ada major pricing strategies, di mana perusahaan itu harus memperhatikan beberapa faktor internal maupun eksternal yang meliputi strategi dan harga yang dipasang oleh kompetitor, lalu ada strategi marketing mix, secara keseluruhan, dan natur dari pasar dan permintaan itu sendiri. Jadi di layar saat ini ada bagan yang menunjukkan konsiderasi dalam penentuan harga, di mana di bagan tersebut ada 3 hal yang menjadi perhatian utama, yaitu yang pertama ada customer value based pricing, lalu ada cost based pricing, dan yang terakhir ada competition based pricing. Untuk yang pertama yaitu customer value based pricing. Jadi yang diperhatikan di sini yaitu cara menentukan harga berdasarkan persepsi pembeli tentang value. Jadi dalam hal ini, cost itu bukan menjadi perhatian dalam menentukan harga. Di sini coba kita bandingkan antara yang berbasis dengan cost dan juga berbasis dengan value. Jadi kalau yang berbasis dengan cost, biasanya itu tergantung sama produknya. Jadi perusahaan nentuin apa yang bisa dibilang sebagai produk yang bagus, terus diperhitungkan biaya pembuatannya, dan akhirnya dihitung harga serta target keuntungan didapat dari perhitungan biaya tadi. Nah, sedangkan kalau misalkan yang kedua yaitu value, perusahaan ini mencari tahu dulu kebutuhan dan persepsi pelanggan mengenai value-nya, barulah dari pencarian yang tadi ditentukan harganya. Nah, contohnya kayak Starbucks. Jadi, Starbucks ini menciptakan suasana dengan feel perkotaan dan memberi sentuhan kehangatan serta kenyamanan juga melalui desain interiornya, dan mereka juga memiliki branding dengan pandangan masyarakat yang premium bagi orang-orang. Jadi walaupun harganya itu terus meningkat, tapi hal ini bukan menjadi masalah bagi pelanggan setia Starbucks, karena yang mereka cari itu bukan harga kopinya murah, tapi kepuasan, suasana, dan juga rasa yang mereka dapatkan ketika mereka membeli kopi atau minuman di Starbucks. Nah, yang kedua yaitu cost-based pricing. Tadi udah dibahas sedikit di slide sebelumnya. Jadi cost-based pricing ini melibatkan penentuan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi, mendistribusikan, serta penjualan produk tersebut dengan jumlah return yang cukup adil bagi usaha yang dilakukan perusahaan, beserta dengan resiko-resikonya. Nah, tipe-tipe cost ini sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama ada fixed cost, atau cost yang tidak bervariasi, terus ada variable cost, atau cost yang biasanya bervariasi dari tingkatan produksinya, dan total cost yaitu total dari fixed cost dan juga variable cost. Sedangkan untuk metodenya itu ada 2, dan ada di layar saat ini. Jadi yang pertama ada cost plus pricing, yaitu menambahkan markup yang masih dibilang standar berdasarkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi produk tersebut, dan juga yang kedua ada break even pricing, yaitu harga ditetapkan untuk dapat mencapai titik impas dalam hal biaya pembuatan dan pemasaran dari produk, atau misalkan menetapkan harganya agar dapat menghasilkan target yang menguntungkan. Jadi contohnya untuk yang ini ada pada perusahaan Ayuga yang menerapkan cost plus pricing. Jadi sebenarnya banyak orang yang lebih menghargai kalau adanya transparansi dari bagaimana sih sebenarnya organisasi ini itu berjalan, terus biaya produksinya berapa, dan lain-lain. Jadi di sini Ayuga itu menerapkan hal tersebut, bahkan dia juga menampilkan rincian pengeluaran untuk satu produk, mulai dari labor cost-nya hingga ke production cost-nya itu pada aplikasinya. Jadi direktur dari perusahaan ini yaitu Mr. Chan
menjelaskan bahwa mereka ini punya markup ceiling. Jadi, hal tersebut berarti markup dari mereka nggak mungkin lebih dari 40% dari harga pokoknya. Jadi, angka tersebut itu ditentukan supaya bisnisnya tetap bisa berjalan sambil tetap memaksimalkan kualitas dari produk yang mereka buat. Nah, yang terakhir untuk bagian yang pertama ini yaitu competitive based pricing, yaitu penentuan harga yang melibatkan strategi, cost, dan penawaran market. Jadi konsumen nantinya akan menilai value dari produk berdasarkan dengan perbandingannya dengan kompetitor produk serupa. Ada dua pertanyaan yang perlu dipertanyakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu bagaimana penawaran kita kalau dibandingkan dengan penawaran oleh kompetitor. Nah, jadi kalau misalkan konsumen merasa produk atau jasa kita itu lebih unggul, kita bisa aja menetapkan harga yang lebih tinggi, tapi kalau ternyata malah sebaliknya, jadi antara kita kita boleh menetapkan harga yang lebih rendah, atau kita juga bisa mencari cara lain untuk mengubah persepsi pelanggan tersebut tentang produk kita. Yang kedua yaitu seberapa kuat kompetitor kita saat ini dan strategi apa yang mereka gunakan dalam menetapkan harga. Jadi kalau perusahaan udah menghadapi pesaing kecil yang menetapkan harga yang terbilang tinggi, tapi juga sesuai dengan value yang mereka berikan, perusahaan mungkin harus menetapkan harga yang rendah agar dapat mengusir pesaing tadi. Tapi kalau misalkan sudah didominasi dengan pesaing-pesaing besar dengan harga yang terbilang sudah rendah juga, kita bisa mencoba untuk menargetkan pasar lain yang belum terlayani, disertai juga dengan produk dengan added value dan juga harga yang lebih tinggi. Nah, contohnya untuk competitive based ini yaitu ada Apple dengan Samsung. Jadi sebenarnya udah terkenal persaingan antara Apple dengan Samsung, di mana kalau misalkan Apple biasanya itu mengeluarkan produk handphone terbarunya di akhir tahun, sedangkan kalau Samsung biasanya mengeluarkan handphone terbarunya di awal tahun di tahun berikutnya. Contohnya ini seperti ketika Apple mengeluarkan iPhone 12 di Oktober 2020, kemudian Samsung juga mengeluarkan S21 di tahun 2021, tepatnya di bulan Januari. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan mulai dari speknya hingga harga dari keduanya pada tabel yang ada di layar ini. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Apple ini sebenarnya menang di softwarenya, tapi untuk fitur sendiri Samsung masih lebih unggul dibandingkan Apple. Jadi tinggal konsumen aja yang memilih mana yang lebih sesuai dengan value yang dia miliki. Sekarang kita udah masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pricing strategies. Nah, di sini ada 4 poin-poin yang bakal kita bahas. Yang pertama ada new product pricing strategies, atau strategi penerapan harga yang biasanya bisa aja berubah ketika produk mulai melewati siklus hidupnya atau life cycle-nya. Jadi di tahap ini itu cukup menantang bagi perusahaan, terutama ketika perusahaan mulai harus menetapkan harga untuk pertama kalinya. Jadi ada dua strategi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu market skimming pricing. Jadi di sini perusahaan menetapkan harga yang tinggi di produk pertamanya untuk bisa mendapatkan pendapatan maksimum dari segmen yang rela membayar dengan harga yang mahal. Jadi kalau misalkan di strategi yang pertama ini penjualan hanya sedikit tapi profitable atau menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu market penetration pricing atau harga yang ditetapkan itu rendah yang berfungsi untuk supaya produk baru tersebut itu menarik perhatian banyak segmen pembeli dan dapat masuk ke pasar yang lebih besar lagi. Sekarang ada product mix pricing strategies. Jadi biasanya perubahan strategi itu terjadi ketika produk mulai masuk ke product mix. Nah, di sini ada 5 situasi yang bisa dilihat di layar. Jadi yang pertama ada product line pricing, yaitu langkah penetapan harga antara berbagai produk dalam lini produk yang berdasarkan perbedaan biaya antara produknya, terus juga evaluasi pelanggan terhadap fitur yang berbeda, dan juga dengan harga kompetitor juga. Yang kedua ada optional product pricing, yaitu ketika penetapan harga produk opsional untuk aksesoris ini bersamaan dengan produk utamanya. Yang ketiga ada captive product pricing, atau penetapan harga untuk produk
yang harus digunakan bersama dengan produk utamanya, kayak silet untuk pisau cukur contohnya. Yang keempat ada by product pricing, yaitu ketika penetapan harga untuk produk sampingan ini dilakukan untuk membuat produk utama terlihat lebih kompetitif. Nah, yang terakhir ada product bundle pricing, atau ketika menggabungkan beberapa produk menjadi satu dan menawarkannya dalam harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada price adjustment strategies, atau penyesuaian harga. Jadi penyesuaian harga ini biasanya dilakukan karena pelanggan itu berbeda-beda dan situasi juga tidak selalu sama. Di sini ada 7 strategi seperti yang bisa dilihat di layar. Yang pertama ada discount and allowance pricing. Jadi untuk diskaunnya sendiri merupakan pengurangan langsung pada harga produk dalam periode atau jumlah tertentu. Dan kalau yang allowance itu merupakan uang promosi diberikan oleh manufaktur ke retailers sebagai persetujuan untuk memfiturkan produk dari manufaktur tersebut dalam cara tertentu pada kemudian hari. Lalu yang kedua ada segmented pricing. Yang ketiga juga ada psychological pricing, yaitu pricing yang mengkonsiderasi sisi psikologi dari harga. Jadi kalau misalkan harga segini, kira-kira apa aja di dalamnya dalam sisi psikologinya. Terus yang keempat ada promotional pricing, yaitu misalkan ada produk baru, produk yang baru launching, jadi biasanya dikasih diskon yang bertujuan untuk memperkenalkan produk tersebut ke orang-orang dan meningkatkan salesnya secara sementara. Yang kelima ada geographical pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan dengan lokasi yang dituju. Yang keenam ada dynamic pricing atau mengatur harga secara terus-menerus agar dapat bertemu dengan karakteristik dan kebutuhan seorang individu atau situasi tertentu. Dan yang terakhir ada international pricing, yaitu di mana perusahaan bisa aja menetapkan satu harga yang berlaku pada semua negara. Nah, yang terakhir ada price changes. Jadi di sini itu tentang penetapan struktur dan strategi harga. Jadi perusahaan biasanya dihadapi dengan beberapa situasi yang akhirnya harus membuatnya mengubah harga dari produk yang ia miliki. Jadi biasanya ada dua hal. Bisa jadi kita yang memulai duluan atau kita yang initiate perubahan harga tersebut, atau mungkin kita responding terhadap perubahan harga yang dilakukan oleh kompetitor kita. Sekarang kita akan membahas tentang pengimplementasian dari pricing strategies tadi pada perusahaan L'Oreal India. Jadi dilansir dari situs The Hindu Business Line, L'Oreal India kini telah mengadopsi strategi harga ganda di pasar India. Nah, perusahaan multinasional asal Prancis ini telah memutuskan untuk membuat rangkaian perawatan rambut baru yang lebih terjangkau dan membawanya di bawah segmen prestige. Tapi dalam waktu yang bersamaan, L'Oreal juga tetap ingin mempertahankan produk premiumnya, terutama di segmen kosmetik, pewarna rambut, serta juga perawatan kulit. Jadi bisa dibilang perusahaan L'Oreal India ingin menambahkan rangkaian produk baru saja untuk di cabang India. Jadi produknya itu berupa sampo dan conditioner dalam bentuk saset yang diharapkan dapat tersebar hingga ke pelosok atau pedalaman di India. Jadi produk saset ini bisa dibilang menggunakan strategi market penetration pricing. Lalu juga Satyaki Ghosh yang merupakan direktur dari divisi produk konsumen di L'Oreal India memiliki target juga, yaitu untuk tetap berada di pasar premium namun juga berada di pasar menengah ke bawah. Jadi intinya meskipun ada produk baru yang lebih terjangkau, perusahaan ini tetap tidak ingin mengikis citra premiumnya dalam produk sampo premium dan tetap ingin mempertahankan harga produk premiumnya yang memiliki selisih yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi produk utamanya di sini itu tetap produk premium atau produk prestige-nya, dan mereka memakai strategi by product pricing, yang dalam hal ini produk sampingannya itu merupakan produk sampo baru dalam bentuk saset tadi atau produk prestige yang tadi.
Nah, produk sampo prestige dari L'Oreal ini telah mengalami penurunan harga hingga 25% sejak tahun 2010 lalu, di mana artikel ini dituliskan di tahun 2018, yang berarti penurunan harga dari produk prestige itu telah berlangsung selama 8 tahun. Namun belakangan ini juga dikabarkan bahwa produk sampo ini akan mengalami penurunan lagi sebanyak 4% agar harganya tidak jauh berbeda dengan para kompetitornya. Jadi sekarang harga sampo L'Oreal Paris yaitu Rp69, sedangkan merek kompetitor yaitu Pantene seharga Rp59 dan juga untuk merek Dove seharga Rp64. Jadi mungkin untuk price adjusting strateginya, L'Oreal ini menggunakan strategi dynamic pricing dan juga di price changes L'Oreal lah yang merespon terhadap perubahan harga dari para kompetitornya. Dan di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan topik di hari ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan, dan terima kasih.